Commuters. Akhirnya kita kembali lagi dengan ibadah kita hari ini, tapi hari ini spesial banget nih. Ada yang spesial ya, Dil. Tuh. Apa nih yang spesial? Jadi spesialnya adalah spesial Valentine. Oh, spesial Valentine's. Kita merayakan hari kasih sayang. Biasanya teman-teman ngerayain hari kasih sayang itu sama siapa nih? Sama pacar mungkin ya. Keluarga, teman, sahabat ya. Betul. Tapi hari ini kita mau sama-sama percaya ya kalau kasih sayangnya Tuhan, cintanya Tuhan itu kita bisa rayakan setiap hari ya, Din. Ya. Karena cintanya nggak ada habisnya, abadi sampai selamanya. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan berdoa, kami akan bersekutu Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan. Kami akan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Layakkanlah kami, layakkanlah setiap hati kami Tuhan untuk datang kepada Engkau. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim
segalanya bagiku. Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih buat cintamu, buat kasih setiamu. Ya Rama ya Syarama ya Syadara. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih oh Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu bagi hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami sembah Kau Allah. Haleluya. Kami sembah Kau, sebab Kau Allah yang baik. Terima kasih. Ora lama ya syara lama ya ralabo. Ya ralabo. Kiara lama ya syara lama ya syakara lama. Ya ralama ya syakara. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Kasih setiamu, cintamu yang tidak ada batasnya bagi setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami sangat bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Dengan cintamu yang luar biasa, dengan cintamu yang gak ada batasnya Tuhan, kami boleh hidup sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini segenap ucapan syukur kami, anak-anak mudamu dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, jarak dan waktu gak akan memisahkan kami untuk sama-sama menyembah Engkau. Untuk sama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Mari teman-teman kita sekali lagi menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup-Mu. Katakan terima kasih buat cinta Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh ralamaya syaralamaya ralabaya syikaralamaya se. Kami sembah oh Tuhan buat cintamu dalam hidup kami. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu yang tiada batasnya. Tiada batasnya dalam hidup kami. Oh ralamaya syaralamaya, tiada cinta lain selain cinta-Mu Tuhan. Tiada cinta lain yang puaskan kami. Terima kasih, oh terima kasih. Ya ralamaya syaralamaya ralamaya, ya ralamaya syaralamaya ralamaya. Sebab setiap hati kami Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau Tuhan yang tahu, Engkau Tuhan yang mengerti. Karena Engkau Bapa yang luar biasa, Bapa yang baik. Ini setiap hati kami yang rindu Tuhan. Setiap hati kami yang rindu dan haus. Sedalamnya hati
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, yes, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku sedalamnya, sedalamnya hatiku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu. Kami tahu Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, dalam kemenangan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendra. Saya senang banget dapat kesempatan bisa sharing lagi sama teman-teman. Kenapa? Karena hari dimana saya sharing ini pasti hari teman-teman semua lagi senang gitu. Satu dapat angpau, dua dapat coklat, atau mungkin memberikan coklat terhadap seseorang begitu loh. Jadi happy lah bawaannya. Tapi buat teman-teman yang nggak dapat angpau gitu ya nggak apa-apa sih. Mungkin angpaunya omsetnya agak sedikit gitu loh tahun ini kan, karena memang kita tidak berkunjung. Kemudian buat teman-teman semua, tapi mungkin bisa terhibur dengan ada yang dapat coklat gitu. Mungkin ada yang dapat coklat doang, nggak dapat angpau. Ada yang dapat angpau, nggak dapat coklat, atau yang dapat dua-duanya, semuanya. Tapi dalam posisi ini rasanya semuanya happy begitu loh kalau anak-anak muda itu, karena hari Valentine itu adalah hari dimana semua orang itu, anak-anak muda itu happy karena kita merayakan namanya hari kasih sayang gitu loh. Dan di hari kasih sayang ini pasti biasanya gereja-gereja akan keluar dengan tema tentang relationship begitu loh. Nah, yang saya mau bagikan juga buat teman-teman semua, banyak sekali pertanyaan yang muncul kepada saya. Pokoknya tiap ada apapun lah, kalau kita ada seminar, ada acara gitu di gereja anak-anak muda, itu selalu tanya begini, Kak, batasan pacaran tuh sampai di mana sih? Apa yang boleh, apa yang enggak? Kalau begini boleh enggak? Kalau begitu boleh enggak? Kalau diginin boleh enggak? Kalau digituin boleh enggak? Dipegang ini boleh enggak? Pegang itu boleh enggak? Apa yang enggak boleh? Apa yang boleh? Selalu bertanya seperti itu. Anak muda cenderung untuk bertanya kepada seniornya, kepada mentor, kepada orang yang lebih tua tentang batasan-batasan. Kasih saya batasannya supaya saya ini enggak keluar jalur gitu loh.
Bisa seperti itu. Atau bisa juga kayak, kan saya batasannya, kalau masuk akal saya lakukan, kalau nggak masuk akal, ya sudahlah saya langgar aja begitu. Nah, kita anak muda itu suka sekali dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan yang saya mau bagikan buat teman-teman, saya akan sharing bahwa kita semua menyukai, dan seharusnya kita semua menyukai batasan-batasan yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya mau berbagi bagaimana kita itu bisa menikmati, kita itu bisa ada di dalam kesenangan-kesenangan, berada di dalam, kita bisa menikmati setiap peraturan-peraturan yang ada yang Tuhan berikan di dalam hidupnya kita, gitu. Oke, sudah siap ya? Mari sama-sama kita buka dulu firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-12. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-12. 1 Korintus 6. Ya. Jadi di sini Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, segala sesuatu halal bagiku. Oh, ini ada judulnya nih. Nasihat terhadap percabulan. Tahu ya cabul ya? Tahu ya sesuatu yang Tuhan tidak suka gitu. Dan si Paulus bilang kayak gini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi intinya apa? Intinya adalah sesuatu yang boleh, sesuatu yang bisa kita lakukan, itu belum tentu baik. Catat ya, sesuatu yang bisa kita lakukan, sesuatu yang boleh, belum tentu baik. Nah, kita kan kadang kita bingung nih berpikir tentang boleh ya. Boleh. Wah, kalau boleh saya lakukan saja dong. Oh, tapi ada pertanyaan, ada firman Tuhan, jangan diambil sepotong begitu. Oh, boleh. Terus bagaimana? Selanjutnya adalah yang dikatakan firman Tuhan itu adalah, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi, kalau itu boleh, belum tentu itu baik. Nah, kalau itu nggak baik, apakah kita lakukan? Kalau itu tidak baik kemudian kita lakukan, namanya kita itu sedang nantang. Jadi, ketika kita itu merdeka, ketika kita itu bebas melakukan apapun, itu bukan berarti tidak ada aturan lainnya gitu. Itu bukan berarti tidak ada peraturan-peraturan lainnya. Justru coba deh, kalau pada saat misalnya Indonesia merdeka gitu, Indonesia merdeka itu punya undang-undang dasar gitu. Jadi sebuah negara yang merdeka itu diatur juga oleh sebuah undang-undang. Nah, ketika seseorang melanggar undang-undang, dia akan dipenjara. Kenapa? Ketika dia kebebasan yang diberikan itu tidak sesuai dengan batasan-batasan yang ada, maka kemerdekaannya dia hilang. Nah, banyak sekali dari antara kita yang sebetulnya kebebasan kita itu sudah Tuhan kasih. Tapi ketika kita melewati kebebasan itu, kita kehilangan yang namanya kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan beri gitu. Jadi kebebasan itu bukan untuk kebaikan Tuhan, supaya Tuhan itu senang. Oh, bukan. Tuhan nggak ada urusannya. Kita tidak bisa membuat Tuhan lebih senang. Kita tidak bisa membuat Tuhan itu lebih sayang lagi sama kita dengan semua tindakan-tindakan kita. Karena apa? Tuhan itu sudah kasihkan semuanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu sudah total mengasihi kita. Nah, jadi semua peraturan, semua batasan itu adalah untuk kebaikan dari kita sendiri. Contoh, teman-teman kalau ada yang suka permainan sepak bola ya. Sepak bola itu ada beberapa peraturan buat teman-teman. Intinya, misalnya satu, tidak boleh pegang bola dengan tangan. Kemudian kalau bola dimasukkan ke dalam gawang itu namanya ke gawang musuh maksudnya, itu namanya goal, berarti ada skor. Kalau bola keluar dari garisnya itu berarti out gitu, nggak bisa. Nah, bayangkan kalau misalnya terus gini lagi, satu tim isinya 11 orang, 10 pemain dengan satu orang kiper. Bayangkan kalau misalnya sepak bola itu nggak ada peraturan, istilahnya gini, wes terserah, satu kampung lawan satu kampung gitu loh. Satu kampung isinya 100, satu kampung isinya 50, main aja bola satu, gitu.
lama-lama capek. Kenapa? Karena tidak ada sebuah peraturan yang membuat permainan itu lebih terarah, terstruktur sehingga kita semua bisa menikmati permainannya gitu. Kenapa ada beberapa orang yang suka sekali dengan sepak bola dan ketika ada pemain menyentuh bola gitu, wah itu handsball, itu nggak boleh. Tapi ada orang yang nggak ngerti, oh nggak boleh ya gitu. Pasti ada di antara teman-teman kita yang tidak mengerti juga. Jadi ketika kita tidak mengerti peraturannya, maka kita tidak bisa menikmati permainannya. Nah begitu juga ketika kita tidak tahu tentang batasan-batasan, kita itu kadang kita kebablas, kita itu semau-mau kita, sampai akhirnya kita ini bingung, kok hidup gini banget ya? Kenapa aku bingung dengan hidupku ini, begitu loh. Sering nggak sih teman-teman seperti itu? Nah jadi buat kita, buat saya, yang saya mau bagikan adalah teman-teman bahwa batasan-batasan yang Tuhan beri buat hidup kita itu untuk menjamin hidup kita itu tetap fun. Ingat ya, jadi rules yang Tuhan kasih, peraturannya itu membuat kita lebih bisa menikmati hidup kita tentunya. Gitu. Itu poin pertama yang saya mau bagikan buat teman-teman semua. Kemudian kadang kita itu nggak tahu, kayak ya saya nggak tahu sih batasan-batasannya yang di mana, seperti apa begitu. Saya punya 3 orang anak. Nah 3 orang anak ini, peraturan buat anak-anak saya ini banyak. Tidak boleh makan di sofa. Kalau makan itu harus duduk di kursi di meja makan. Kemudian kalau sebelum tidur itu harus sikat gigi, harus cuci kaki, cuci tangan. Kemudian kalau bersin itu harus ambil tisu kemudian ditutup. Banyak sekali peraturan-peraturan yang saya buat dia gitu loh. Karena dia masih kecil. Tapi saya juga punya teman, saya juga punya istri. Saya nggak mungkin membuat peraturan untuk istri saya misalnya sebelum tidur harus sikat gigi gitu loh. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa sebelum tidur itu harus sikat gigi. Jadi dia akan sikat gigi sendiri gitu. Dia nggak usah dibilangin sama siapa-siapa, maka dia akan bisa menyikat giginya sendiri. Nah, ada peraturan-peraturan yang memang orang dewasa itu sudah tahu. Anak kecil dia nggak tahu. Nah, terkadang buat setiap dari kita ini bukan kita sih. Saya ini sudah hampir uncle lah ya kalau buat teman-teman semuanya ini. Teman-teman ada di dalam usia yang nanggung. Sudah besar tapi ya belum terlalu dewasa, dibilang anak kecil juga bisa marah kan begitu. Jadi usianya ini nanggung begitu loh. Nah, jadi perlu ada teman-teman itu semakin bagaimana dong kita membedakan antara orang yang dewasa sama orang yang enggak gitu. Nah, begini caranya. Jadi semakin orang itu dewasa, semakin dia itu bisa memikul tanggung jawab. Semakin dia itu bisa memikul tanggung jawab, berarti kita bisa katakan, oh dia bisa mandi sendiri, dia bisa sikat gigi sendiri, dia bisa memutuskan sendiri, berarti dia semakin dewasa. Kalau dia belum sampai pada tahap yang diinginkan sesuai dengan umur, ya berarti kita katakan dia belum dewasa. Nah, firman Tuhan mengatakan begini. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi bersungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, kedewasaan seseorang ini itu betul-betul akan menentukan berapa banyak peraturan yang harus dibuat untuk dia. Semakin dia itu dewasa, ini dewasa bukan hanya umur ya. Dewasa itu pemikiran, cara dia menaati peraturan, cara dia menjalani hidup. Itu berarti semakin sedikit peraturan buat dia. Tapi semakin dia itu kekanak-kanakan, peraturannya jadi banyak. Karena apa? Dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi perlu orang lain untuk membantu dia
untuk dia bisa mengatur dirinya. Anak saya suka sekali memasukkan tangannya ke mulut. Kalau dia habis makan itu kadang dia masukin gitu, dia masukin ke mulut. Satu hari bisa 3-4 kali saya bilang jangan masukkan tangan ke mulut, jangan masukkan tangan ke mulut, begitu loh. Tapi anak saya yang lain dia enggak. Tapi anak yang lain dia suka pakai bajunya untuk dia ngelap mulutnya. Nah itu saya juga bilang jangan. Jadi capek gitu loh. Karena apa? Mereka masih kecil. Nah, buat teman-teman semua, semakin kau dewasa, semakin sedikit yang kau perlukan, dan semakin sedikit peraturan untuk kamu sebetulnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah engkau itu sudah cukup dewasa? Apakah engkau itu sudah bisa bertanggung jawab terhadap hidupmu? Sehingga peraturan-peraturan itu tidak terlalu banyak buat kamu. Gak boleh ini, gak boleh itu. Kalau masih banyak pertanyaan, berarti engkau masih belum cukup dewasa. Tapi kalau misalnya engkau sudah tahu, oh ini gak boleh ini, oh ini boleh ini, berarti engkau sudah cukup dewasa. Ya. Nah, contoh. Kalau kita itu harus tahu yang namanya batas. Teman-teman pernah nggak sih, atau di kota teman-teman begitu loh, ada nggak sih pernah ketemu atau teman-teman pernah ke sebuah restorannya itu all you can eat, bebas makan, terserah, hanya bayar sekian begitu, kemudian semua makanan dan minuman itu boleh dimakan, terserah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kalau saya nggak akan sentuh makanannya, saya akan lihat apa yang ada di sana. Saya putar-putar dulu, lihat. Salah satu restoran yang saya suka adalah, kalau saya itu ada buffet, kemudian itu ada Jepangnya, ada sashimi, kemudian ada sushi, kemudian ada salad, gitu. Wah itu saya senang banget. Saya akan lihat, oh yang ini bebas ambil, datang jalan. Oh ini bebas ambil, jadi ada ikan, ada daging, nasi goreng, es krim, kemudian ada makanan Indonesia juga, ada sate, soto, ronde. Oh banyak sekali makanan itu. Saya sudah putar sama istri saya, sudah putar. Kemudian baru saya memutuskannya gini, oke. Untuk kita bisa menikmati semua yang ada di sini, kita harus membatasi diri dengan makanan yang diambil nggak boleh dalam jumlah besar, karena ketika kita mengambil makanan dalam jumlah besar kan kita harus habiskan. Ketika kita habiskan satu macam, perut kita kenyang. Kalau kita kenyang, kita nggak bisa coba yang lain. Nah, jadi maksudnya apa? Cobain dikit-dikit. Kita harus punya yang namanya rencana. Kita harus membatasi diri. Kalau kita tidak membatasi diri, kita sesuka hati, maka kita nggak akan bisa menikmati semua makanan yang ada di buffet itu. Nah, begitu juga dengan hidup. Kalau kita tidak membatasi diri, semuanya kita coba, maka akan ada satu titik di mana kita gak bisa mencoba yang lain. Kita akan dibatasi, kita akan menerima konsekuensi dari pilihan yang kita sudah buat. Kalau kita salah bertindak, salah mengambil sebuah keputusan dan tindakan, ya tentu saja konsekuensinya kan mengikuti kan. Kan nggak bisa misalnya saya pilih makan es krim yang banyak, tapi saya mau badan saya tetap kurus. Ya itu nggak bisa. Saya mau bubble tea tiap hari, tapi saya mau badan saya tetap kurus gitu. Nggak bisa. Saya mau tidur makan setiap hari, tapi badan saya mau kuat gitu loh. Nggak bisa. Kita nggak bisa memilih konsekuensinya, walaupun kita itu bebas memilih tindakannya. Jadi kalau milih tindakan, hati-hati, karena kita nggak bisa pilih konsekuensinya, begitu. Oke? Jadi pilihlah tindakan-tindakan kita dengan bijaksana, supaya kita bisa tetap menikmati hidup. Oke ya? Nah, yang berikutnya, terus gimana dong caranya kita menjaga hidup kita? Kalau misalnya saya ini sudah kepalang basah, saya ini sudah salah jalannya, itu gimana dong gitu loh.
Kalau teman-teman bertanya seperti itu, saya suka teman-teman bertanya. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengatakan seperti ini teman-teman. Ini ada jawabannya. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat ke-19. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19 saya bacakan ya. Kisah Rasul 3 ayat ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu ada dua kata ya. Yang pertama itu sadar. Yang kedua itu bertobat. Orang itu sadar gak sih? Atau teman-teman yang pernah melakukan sebuah dosa gitu, atau teman-teman tuh pernah jatuh begitu loh. Teman-teman sadar gak sih kalau itu tuh gak boleh begitu? Sadar gak sih? Banyak dari antara kita itu sadar itu gak boleh. Iya sih, aku tahu sih gak boleh. Nah, kemudian firman Tuhan bertanya lagi, apakah kita bertobat? Apakah kita tahu nih, ini salah nih kalau kesini, tapi ya kita masih jalan aja ke sana. Kita nggak berbalik. Kita tuh nggak berbalik menuju pertobatan, menuju kepada Tuhan gitu. Sering nggak? Jadi kita itu banyak di antara kita yang sadar, tapi kita nggak bertobat. Saya umpamakan seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman naik sebuah bis, lagi jalan, sudah naik bis, anggaplah teman-teman misalnya tujuan itu ke Surabaya begitu, bukan Surabaya. Berarti kan kalau teman-teman naik bis, kemudian kalau bisa naik tol itu kan berarti kan tujuan Surabaya atau Banyuwangi lah ya, tujuan Surabaya Probolinggo lah, pokoknya ke arah timur gitu kan, kalau dari Madiun kan. Jalan. Tapi tulisan di plang itu, jalan itu tulisannya Kota Solo, Kota Jakarta. Pasti kan mikir, aku mau ke Surabaya, tapi kok dia menuju Solo ya? Kenapa dia menuju Jakarta ya? Jakarta kan sebelah sana, Surabaya kan sebelah sana. Bentar. Kemudian mikir, oh iya salah jalan begitu kan? Oh iya salah jalan. Nah mungkin nggak teman-teman sudah tahu tuh itu salah jalan itu, tapi cuma mikir, iya sih salah jalan ini. Iya salah ini, sadar. Tapi masih di bis itu. Tapi teman-teman berharap untuk teman-teman sampai di Surabaya gitu. Apakah itu mungkin terjadi? Itu tidak mungkin terjadi. Ketika kita sudah sadar, kita harus lakukan sesuatu. Yaitu apa? Kita bilang sama sopir bisnya mungkin, Pak, saya harus turun ini. Atau bilang, Pak sopir, maaf, saya salah jalan. Untuk saya bisa kembali ke sana, bagaimana caranya? Tolong dong, saya dikasih tahu gitu. Mungkin teman-teman akan diturunkan di kota terdekat, naik bis yang menuju ke Surabaya. Kan harus begitu kan teman-teman? Nah, banyak sekali di antara kita yang kita sudah salah. Kita tahu kalau pacaran terlalu jauh itu salah gitu. Kita tahu pornografi itu salah, kita sadar kita itu tahu betul itu sadar. Itu salah, nggak boleh, berdosa, Tuhan sedih, itu kita tahu gitu. Tapi kita nggak bertobat. Tapi kita tetap merasa bahwa semoga dengan aku melanjutkan kebiasaanku ini bisa membuat hidupku menjadi lebih baik, bisa membuat aku lebih dekat dengan Tuhan, bisa membuat aku lebih menyenangkan Tuhan. Loh, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya aku tahu ini dosa, tapi kita nggak bertobat. Lah, kalau begitu bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan? Karena apa? Karena kita nggak berbalik arah kepada Tuhan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah teman-teman di Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19 ini dikatakan begini. Kisah Rasul 3 ayat 19, di ayat ke-20 dia katakan begini, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula
diuntukkan bagimu sebagai Kristus, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Lah, kalau engkau sudah sadar, engkau nggak bertobat, engkau tidak akan pernah merasa lega. Jadi kita harus pastikan bahwa kita itu sudah sadar, kemudian kita itu bertobat. Kita sadar kita salah jalan, kemudian kita berbalik arah menuju kepada sesuatu yang benar. Untuk apa? Untuk kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tentu saja kita sadar dan kemudian kita bertobat, begitu ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian jangan pernah kita itu merasa kayak masa laluku ini sudah terlalu kelam, masa laluku ini sudah terlalu jauh, aku ini sudah ibaratnya aku sadar sih, tapi ini sudah terlalu jauh, melenceng jauh dari tujuanku, begitu loh. Nggak bisa, ini nggak bisa. Kabar baiknya adalah darah Kristus itu sangat mampu menyucikan segala dosa kita, asal kita mau sadar dan bertobat. Jadi buat teman-teman yang merasa dirinya sudah jauh, pesannya adalah engkau tidak terlalu jauh sebetulnya. Engkau tinggal berbalik arah, dan setiap hari engkau berjalan menuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan dekat. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan gak pernah jauh, Tuhan ada, dan Tuhan selalu memegang tanganmu. Dia cuma berharap engkau itu punya kerelaan hati untuk engkau berbalik kepadanya. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi sadar dan bertobat. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana dong kita ini bisa? Saya jomblo, bagaimana saya ini bisa memiliki teman pasangan hidup yang baik? Bagaimana saya ini bisa punya teman-teman yang baik, begitu loh? Bagaimana kita memilih teman-teman? Bagaimana kita memilih pasangan, begitu ya? Saya mau menutup sharing saya ini dengan sebuah ilustrasi di sini. Saya punya yang namanya sebuah sendal. Tahu lah kira-kira harga sendal ini berapa ya? Ini nggak sampai 100.000 gitu teman-teman. Sendal ini nggak sampai 100.000. Banyak nggak kira-kira yang punya sendal seperti ini? Cuman ya teman-teman, kalau teman-teman jalan di mall gitu, sendal ini banyak yang pakai begitu. Kenapa? Karena semua orang bisa beli. Ini murah. Bisalah, semua orang bisalah beli. Orang yang penghasilannya sedikit pun bisa beli ini. Ini gampang, mahasiswa bisa beli, anak SMP, SMA bisa beli. Ya ini murah. Ini semua orang bisa beli. Dan saya ada berikutnya. Saya ada sebuah sepatu. Nah, ini sepatu. Ya. Kira-kira ini sepatu harganya berapa? Yang jelas, saya nggak bilang ini mahal banget sih. Yang jelas, dibandingkan ini lebih mahal. Ya. Nah, dua benda ini kita ibaratkan sebagai hidup kita. Kamu melihat hidupmu itu sebagai kelas sendal jepit atau kelas sneakers. Maksudnya apa? Kalau engkau menghargai hidupmu itu seperti sendal jepit yang semua orang bisa beli, semua orang bisa pakai, maka jangan heran kalau orang-orang yang datang sama kamu itu kelas orang-orang yang hanya mampu beli sendal jepit. Maksudnya apa? Orang-orang yang tidak berkualitas, orang-orang yang harga dirinya itu cuma mampu untuk beli sendal jepit. Kenapa? Karena kita menghargai diri kita seharga sendal jepit. Jadi jangan bilang kayak begini, semua cowok di luar itu sama semuanya. Semua cewek itu sama semuanya, begitu. Kadang kita suka berpikir seperti itu ya. Mungkin yang harus dicek itu adalah bukan yang di luar sana itu sama semuanya. Jangan-jangan kita itu menghargai diri kita itu sendal jepit. Jadi semua orang ya anggap kita enteng, semua orang anggap kita remeh, begitu loh.
Tapi bayangkan kalau kita menganggap diri kita atau kita menghargai diri kita itu seperti sebuah sepatu yang mahal gitu. Maka tidak sembarangan orang itu bisa beli. Tidak sembarangan orang itu bisa main-main sama kita. Kenapa? Karena dia itu harus punya kemampuan, dia harus punya sikap hati, dia harus punya kedewasaan yang cukup dewasa, yang cukup baik untuk dia ada di level kita. Untuk dia ada di dalam level sepatu yang sneakers itu. Nah, kalau kita menghargai diri kita semahal itu, maka orang-orang yang akan datang sama kita itu adalah orang-orang yang memang di level itu. Jadi jangan sampai kita itu menghargai murah diri kita sendiri. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa naik level? Bagaimana supaya kita itu bisa mahal? Dengan sebuah pengertian, pengetahuan bahwa hidupmu sudah dibayar oleh Yesus. Dan harganya itu sangat mahal, engkau tidak sanggup bayar. Kira-kira semahal itulah hidup. Jadi kalau engkau sia-siakan hidupmu, engkau anggap remeh, engkau anggap murah hidupmu, engkau sedang menyia-nyiakan pengorbanan yang Tuhan kasih. Kenapa? Karena Tuhan mati di kayu salib. Itu tidak untuk bilang sama kamu bahwa kamu itu biasa-biasa saja. Kamu itu nggak ada harganya. Kamu itu murah gitu loh. Itu bukan yang mau Tuhan kasih. Yang Tuhan mau beri buat hidupmu itu adalah kau itu berharga. Kau itu ciptaannya Tuhan. Diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan Tuhan itu menerima kamu apa adanya. Dan Tuhan mau memberikan kamu yang terbaik. Nah, kalau kita sudah tahu tentang perspektif ini, masa sih kita mau main-main sama hidup kita? Masa sih kita mau sembarangan dengan hidup kita? Masa sih kita mau buat hancur hidup kita? Masa sih kita mau kasih orang pegang sana pegang sini tubuh kita? Masa sih kita mau sembarangan dengan hidup kita? Tentunya tidaklah. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan tentang ini boleh nggak, itu boleh nggak, ini boleh nggak? Hei, kedewasaanmu itu akan yang bisa menjawab itu sendiri. Karena sebetulnya engkau itu tahu. Nah, kalau engkau sudah tahu, engkau itu harus berbalik. Kalau misalnya itu nggak boleh, engkau itu harus berbalik. Tapi kalau itu boleh, engkau jalani. Nah, pengetahuan kita akan semuanya yang ada di dalam firman itu akan membantu kita untuk kita bisa membedakan apa yang boleh dan apa yang enggak. Saya harap ini bisa membantu teman-teman semuanya dan bisa membuat teman-teman bisa memutuskan deh, gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan mau kita lebih dewasa. Karena Tuhan sudah membayar hidup kita. Begitu. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. See you ya. Kita udah sama-sama dengarkan firman Tuhan dari yang dibawakan oleh Ko Hendra dari FCF Surabaya. Kami bersyukur bisa belajar sama-sama mengenai relationship, tentang batasan-batasan apa dalam hubungan. Kami percaya sih hal ini bisa memperlengkapi, memberkati anak-anak Youth Bethany Madiun. Oke, yuk sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pesan Tuhan untuk setiap kami di sore hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, kami percaya hal ini bisa membekali kami, melengkapi kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Bapa, kami berkatakan damailah negeri kami, tentramlah, amanlah, sejahteralah. Kami percaya Bapa, Kau memberkati ya Bapa bangsa kami ya Bapa. Kami percaya juga, kami juga mendoakan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan jajaran Menteri dapat mengambil keputusan yang terbaik di tengah masa yang sulit. Kami percaya mereka membawa kami untuk sampai ke tujuan, ke seberang dengan selamat Tuhan. Kami juga mendoakan juga untuk para petugas medis. Kami percaya yang tengah berjuang di masa pandemi. Kami percaya Kau memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan mereka damai sejahtera, sukacita, kekuatan daripadamu. Dan kami berdoa juga ya Bapa untuk jemaat di Youth Bethany Madiun. Kami percaya Kau melindungi mereka, memberkati orang tua mereka, setiap pekerjaan mereka, pernikahan mereka, keluarga mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Bapa, anak-anak Youth Bethany Madiun semakin lama tambah dewasa, Kau tambahkan hikmat dalam belajar dan dalam bekerja juga ya Bapa. Kami percaya mereka jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, jadi garam dan terang dimanapun Engkau tempatkan mereka.
Nah, sama-sama kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Saya percaya Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang tanpa syarat dari Tuhan Yesus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun engkau pergi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan semua yang telah menerima berkat ini, kami bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Have an awesome weekend. So see you next week. Sampai ketemu lagi. Bye. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Oke teman-teman, thank you udah join hari ini. Happy Saturday. And happy Valentine. God bless you.